Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini, yaitu pertemuan yang ke-48 ini, kita masih melanjutkan keterangan dari penulis tentang al-iman bil kutub, yaitu mengimani kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala. Yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan penjelasan penulis tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan iman bil kutub, dan juga penjelasan penulis tentang apakah seluruh kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala itu disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataukah tidak. Dan ternyata tidak seluruh kitab suci Allah Ta'ala disebutkan namanya dalam Al-Quran. Hanya sebagian saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga cara kita mengimani kitab-kitab suci tersebut, sebagiannya kita imani secara terperinci dengan nama-namanya, dan sebagiannya kita imani secara global, bahwasanya kita yakin Allah Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus kepada umat manusia. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembacaan dari penjelasan penulis, yaitu tentang makna al-iman bil kutub, yaitu makna mengimani kitab suci Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan al-iman bil kutub? Apa yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab sucinya Allah Ta'ala? Maka dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan, ma ma'na al-imani bi kutubillahi azza wa jalla? Apa makna iman atau mengimani kitab-kitab sucinya Allah Azza wa Jalla? Nah, beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ma'nahu at-tasdiqul jazimu bi anna jami'aha munzalun min indillahi Azza wa Jalla wa anna Allah takallama biha haqiqatan. Maknanya adalah membenarkan secara kuat, at-tasdiq yaitu pembenaran hati secara kuat, ya, al-jazim secara kuat. Ini yang maknanya adalah bahwasanya hati kita meyakini secara benar apa yang akan disebutkan nanti setelah ini, dan tidak ada keraguan padanya sama sekali. At-tasdiqul jazim, membenarkan secara kuat, secara kokoh, ya. Bi anna jami'aha munzalun min indillahi azza wa jalla, bahwasanya seluruh kitab-kitab suci tersebut munzalun, diturunkan, min indillahi azza wa jalla, dari sisi Allah azza wa jalla, wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang berbicara dengan kitab suci tersebut secara hakikat, secara sebenarnya, ya. Di sini ada dua kandungan makna yang terkandung di dalam al-iman bil kutub. Yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya kitab-kitab suci tersebut betul-betul datang dari sisi Allah Ta'ala. Ini bukan buatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Taurat bukanlah buatannya Nabi Musa, Injil bukan buatannya Nabi Isa, dan Al-Quranul Karim demikian pula bukan buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita mengimani bahwasanya kitab-kitab suci tersebut merupakan kalamullah. Itu Allah Ta'ala dialah yang berbicara dengan kitab suci tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, ya. Dia bukan perkataannya manusia, bukan perkataannya nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, bukan perkataannya malaikat Jibril, bukan, tetapi dia betul-betul ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Ta'ala berbicara dengan kitab suci tersebut. Nah, maka فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا fayuhya biiznihi ma yasha. Nah, maka di antara kitab suci tersebut, minha al-masmu'u minhu ta'ala min wara'i hijabin,
ada yang didengarkan langsung dari Allah Ta'ala dari balik hijab, biduni wasitatir rasulil malaki, tanpa adanya perantara dari Rasul, utusan Allah Ta'ala dari kalangan malaikat, yaitu tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini seperti keadaannya Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa alaihissalam mendengar langsung perkataan Allah Ta'ala, mendengar langsung firman Allah Ta'ala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mi'raj, yaitu naik ke langit yang ketujuh dan naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersebut. Nah, wa minha ma ballaghahu ar-rasulul malakiyyu ila ar-rasulil bashari. Di antara kitab-kitab suci tersebut apa yang disampaikan oleh Rasul dari kalangan malaikat, disampaikan kitab suci tersebut oleh Rasul dari kalangan malaikat kepada Rasul dari kalangan manusia. Ini seperti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, wa minha ma katabahu Allah Ta'ala biyadihi. Di antara kitab-kitab suci tersebut ada yang Allah Ta'ala tuliskan dengan tangannya sendiri, ya. Dan hal ini merupakan kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada kitab Taurat, di mana Allah Ta'ala menuliskan kitab Taurat tersebut dengan tangannya sendiri. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Inilah beberapa keadaan ini atau tata cara disampaikannya wahyu Allah Ta'ala kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada yang didengar secara langsung dari balik hijab, ya. Kemudian ada yang disampaikan oleh perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang wahyu tersebut berupa tulisan yang Allah Ta'ala tulis sendiri dengan tangannya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhya biiznihi ma yasha. Tidaklah pantas bagi seorang manusia Allah Ta'ala berbicara kepadanya melainkan berupa wahyu, yaitu bisikan atau ilham yang Allah Ta'ala berikan dalam hati manusia tersebut. Au min wara'i hijabin, au dari balik hijab, yaitu Allah Ta'ala berbicara langsung kepada manusia tersebut dari balik hijab tanpa dilihat oleh manusia tersebut. Ini keadaannya seperti keadaannya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Au yursila rasula, atau Allah Ta'ala mengutus orang rasul, utusan, yaitu utusan dari malaikat. Ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Fayuhiya biiznihi ma yasha, lalu dia mewahyukan dengan izin Allah Ta'ala apa yang dia kehendaki. Ya, ini adalah beberapa cara Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, wa qala ta'ala li Musa, dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa di atas manusia. Ini Allah Ta'ala memilih Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi utusan Allah Ta'ala, ya, pada umat pada zamannya ketika itu. Birisalati, Allah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk mengemban risalahku, ini risalah Allah Ta'ala. Wa bikalami, dan dengan kalamku, dengan firmanku. Ini Allah Ta'ala mengajak bicara langsung Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan wahyu secara langsung dengan berbicara antara Allah Ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 144. Dan dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Ta'ala mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Secara jelas Allah mengatakan, dan Allah Ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, ini dalam hal ini, dalam ayat ini kita menetapkan akan satu di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat kalam. Dan bahwasanya kalam Allah Ta'ala itu bisa didengar,
sebagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala fi sya'ni at-Taurah, Allah Ta'ala berfirman tentang Taurat, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dalam surat Al-A'raf ayat 145, itu Allah berfirman, wa katabna lahu, dan telah kami tuliskan untuknya, yaitu untuk Nabi Musa alaihissalam, fil alwahi, pada lembaran-lembaran kitab suci tersebut, ini yang mengandung kitab Taurat, min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Ini segala sesuatu yang berisi penjelasan, mau'izah, yaitu nasihat atau pelajaran, wa tafsilan, dan penjelasan li kulli syai', terhadap segala sesuatu. Yang di sini dalam ayat ini Allah menyatakan wa katabna lahu fil alwah, dengan kalimat katabna, yang menunjukkan bahwasanya kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab yang secara langsung dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qala fi Isa wa atainahu al-injila, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa atainahu al-injil, dan telah kami berikan kepadanya al-injil, yaitu kitab Injil, yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Daud adalah kitab Zabur, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 163. Nah, wa taqaddama dzikruha bi lafzi tanzil, dan telah berlalu penyebutannya dengan lafaz tanzil, dengan kata tanzil, yaitu Allah menurunkan kitab-kitab suci tersebut kepada nabi-nabi yang Allah Ta'ala yakni utus. Wa qala ta'ala fi sya'nil Qur'an, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'anul Karim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah berfirman, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mempersaksikan bahwasanya yakni apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim, mempersaksikan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang-orang kafir mengingkarinya. Namun Allah Ta'ala telah mempersaksikan hal tersebut. Nah, anzalahu bi'ilmi, Allah Ta'ala menurunkannya dengan ilmunya. Tentang kalimat ini, yaitu anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut, yang mana Al-Quran mengandung sebagian dari ilmu Allah Ta'ala yang Allah ajarkan kepada hambanya, ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh hamba, yaitu berkaitan tentang ketuhanan, berkaitan tentang hukum-hukum syar'i, berkaitan dengan perkara-perkara ghaib yang Allah Ta'ala sebutkan untuk menguatkan keimanan hamba, dan seterusnya. Ini mengandung ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia, yang itu merupakan bagian dari ilmu Allah Ta'ala. Nah, kemudian makna yang kedua, anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan Al-Quran tersebut dengan ilmunya, yaitu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut yang itu bermula atau bermuncul dari kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang pantas untuk mendapatkan Al-Quran ini. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang berisi perintah-perintah dan larangan tersebut sesuai dengan keadaan manusia, bahwasanya perintah ini cocok untuk mereka, larangan ini memang pas untuk mereka, dan begitu seterusnya. Yang ini menunjukkan akan bahwasanya Al-Quran ini muncul dari Allah Ta'ala yang maha sempurna ilmunya. Nah, kemudian Allah berfirman, wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga mempersaksikan, yaitu mempersaksikan bahwasanya Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi atas hal tersebut, yaitu atas ini kebenaran bahwasanya Al-Quran ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak orang-orang kafir yang mengingkarinya. Nah, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 166. Wa qala ta'ala fihi, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Al-Quran,
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah mengatakan wa Qur'anan, dan kami menurunkan Al-Qur'an, faraqnahu, yang kami turunkan secara terpisah-pisah, yaitu berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Litaqra'ahu 'alan nasi, agar kamu bisa membacakannya kepada manusia, 'ala mukthin, secara perlahan-lahan, ya, sehingga manusia itu bisa mentadabburi Al-Qur'an tersebut, bisa merenungi Al-Qur'an tersebut, karena tidak diturunkan secara langsung. Nah, bahkan Rasulullah SAW membacakannya kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, kepada manusia sedikit demi sedikit, sehingga mereka bisa merenungi Al-Quran tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa nazzalnahu tanzila, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran tersebut dengan benar. Nah, jadi di sini ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lainnya betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, adalah diturunkan dari Rabbul Alamin, betul-betul diturunkan dari sisi Allah Ta'ala, penguasa alam semesta. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang turun membawanya adalah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika, yang Al-Quran tersebut diturunkan kepada hatimu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberi peringatan, yaitu menjadi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bilisanin arabiyyin mubin, yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Nah, al-ayat, yaitu selanjutnya ayat tersebut. Wa qala ta'ala fihi, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang Al-Quran, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-ayat. Dalam surat Fussilat ayat 41 sampai 42, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran tatkala datang kepada mereka, yaitu mereka mengingkari Al-Quran. Wa innahu lakitabun aziz, padahal Al-Quran tersebut adalah kitab yang sangat mulia, ya, kitab yang penuh dengan kemuliaan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak akan kedatangan, yang tidak akan terkenai kebatilan baik dari arah depan ataupun arah belakangnya. Ini Al-Quran ini yaitu kitab yang sangat sempurna, tidak mengandung sedikit pun kebatilan dari segala sisi manapun. Maka Al-Quran itu adalah hak, tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran tersebut. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid, karena Al-Quran tersebut adalah diturunkan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ayat. Nah, dan selanjutnya ayat-ayat yang seperti ini, yakni yang berbicara tentang bahwasanya Al-Quran diturunkan dan juga kitab-kitab suci yang lain diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla, wa ghairuha katsirun, dan ayat-ayat yang lainnya itu masih sangat banyak sekali. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, dalam hal iman kepada kitab suci Allah Ta'ala, pertama kita wajib untuk mengimani bahwasanya semua kitab-kitab suci Allah Ta'ala itu betul-betul turun dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan buatan nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita harus mengimani bahwasanya kitab-kitab suci tersebut merupakan kalam Allah, merupakan firman yang Allah Ta'ala ucapkan. Ini ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah sampaikan, yang hal itu semua untuk kemaslahatan umat manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai rahmat bagi manusia. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam beberapa kitabnya tentang kandungan al-iman bil kutub, yaitu kandungan mengimani kitab-kitab suci Allah Ta'ala. Di samping apa yang tadi kita sebutkan, yaitu beliau juga menjelaskan kewajiban kita mengimani nama-nama kitab-kitab suci tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan
atau dijelaskan dalam dalil-dalil seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Di sana ada kitab suci yang namanya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, dan juga Al-Quranul Karim. Kita imani nama-nama tersebut secara rinci. Dan terhadap kitab-kitab suci yang tidak disebutkan namanya, maka kita imani secara global. Juga termasuk kandungan mengimani kitab suci ini sebagaimana diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu kita mengimani kabar berita yang disampaikan oleh kitab-kitab suci tersebut. Ya, semua berita-berita yang disampaikan oleh kitab-kitab suci tersebut, selama kita yakin itu berasal dari kitab suci yang hak, maka kita wajib untuk mengimaninya, mengimani kebenaran kitab suci tersebut. Dan yang berikutnya adalah di antara kandungan mengimani kitab suci Allah Ta'ala tersebut adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab suci tersebut selama hukum-hukum tersebut belum dimansukh atau belum dinasakh, belum dihapus dan diganti dengan hukum yang baru. Nah, adapun tentang hal ini, maka telah diketahui pula bahwasanya kitab-kitab suci yang terdahulu yang sebelum Al-Quranul Karim, maka semuanya telah dihapus hukum-hukumnya dan telah diganti dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kewajiban kita adalah mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bacakan dan bisa kita tambah sedikit penjelasan tentang makna al-iman bil kutub, yaitu makna mengimani kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan selanjutnya, insyaallah kita akan membaca tambahan penjelasan dari penulis tentang kedudukan Al-Quranul Karim dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang sebelumnya, insyaallah ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.